Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Ria 3R. Teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Oh ya teman-teman, kebetulan aku baca-baca komen dari channel YouTube aku ya. Terima kasih ya yang sudah mampir dan terima kasih juga untuk yang kasih saran-saran. Kebetulan ada yang menanyakan terus gimana cara diet terigu ini kalau kita itu lagi berpuasa. Nah kebetulan aku sama mama aku hari ini kita lagi berpuasa, insya Allah. Nah ini udah mau mendekati buka puasa teman-teman, jadi aku kasih lihat teman-teman kita berbuka. Setelah berbuka nanti kita makan apa lagi. Nah tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, ini dia mama aku. Papa dulu dong ma. Nah kita lagi nunggu azan ya teman-teman. Teman-teman mau lihat nggak aku makannya apa aja? Yuk nih ya, aku kasih lihat. Ini ada puding dari daun kelor, dikasih sama tante aku waktu kemarin 40 harian ayah aku. Terus tante Yuni ya ngasih mamah ini, jadi udah di kulkas dari kemarin tapi udah kita keluarin dari sore, dari jam 4, jadi ini udah keadaannya udah nggak dingin ya teman-teman. Lalu ini berbagai macam lauk, nanti aku kasih lihat teman-teman, istimewa banget. Makasih ya Ma udah masakin. Terus ada bakwan jagung teman-teman, nih bakwannya. Nih aku kasih lihat teman-teman ya. Ini dia, kita minum teh manis seperti biasa. Nah teman-teman, ini dia makan dari siang. Mama aku udah siapin lauk ini karena ada anak-anak juga. Ada nasi goreng ya. Nah tapi karena aku dan mamaku puasa, jadi kita udah kebagian sisanya. Seperti ini dia sisanya. Nah ada puding, ini lauk mama udah ambil duluan tadi ya Ma ya, udah diracik sama mama. Nah ini ada bakwan jagungnya, itu pakainya apaan aja mah? Pakainya lada, pala, bawang merah, bawang putih, telur 1 butir, jangan pakai air. Oh iya, kalau pakai air dia keras. Tepungnya tepung beras kan, kita nggak bisa makan tepung terigu ya, jadi biar teman-teman juga bisa ikutin. Terus taruh bawang seledri, mantap ya, sip deh. Nah ini sambal anti galau yang seperti aku pernah bikin di vlog ada ya. Ini ayam kecap. Terus ini ada ikan. Sebelumnya ikannya itu udah banyak dimakan sama anak-anak karena kita berpuasa ya. Jadi udah tinggal 2. Nah anak-anak juga lagi pergi jalan-jalan. Ini apa namanya mah? Ini asam keung, ikan asam keung. Asam pedes. Tuh. Ini asam-asam gurih gitu ya teman-teman. Ya. Mungkin kalau di Jawa tuh garang asam ya Ma ya. Nah kalau ini tapi pakai ikan apa mah? Ikan kembung. Ikan kembung. Kayaknya udah dari tadi deh. Oh iya. Ini kita lagi nungguin azan nih teman-teman. Tapi nggak kedengeran. Nah ini dia makanan aku, nasinya. Aku mau sekarang aku udah mulai bisa makan sambal, tapi kalau sambal anti galau ini teman-teman, masya Allah aku bisa makan karena apa? Karena nggak pedes, kebanyakan cabai merahnya daripada cabai rawitnya. Ini ada cabai rawit, terus kita kasih kuah ikan. Kok lama ya Ma nggak denger azannya? Udah dari tadi kayaknya azannya. Udah lewat 10 udah ya. Hah? Belum? Iya. Nah, kita pakai ikan goreng ya, teman-teman. Ini dia. Nah, teman-teman, ini aku siapin minum air putih, air hangat, dan ini teh manis ya, 1 gelas. Jadi sebelum kita makan itu kita baca doa dulu. Udah gitu kita minum teh hangat manis dulu. Karena apa? Karena kita sudah seharian berpuasa, perutnya kosong, biar nggak kaget harus yang hangat-hangat. Kita nggak minum air dingin seperti dulu ya Ma. Buka puasa kita langsung es. Wah itu kita udah nggak melakukan itu lagi ya teman-teman. Jadi kita udah hijrah. Nah teman-teman juga kalau yang sudah siap hijrah berarti harus siap tidak minum air es lagi. Itu baik ya teman-teman, jadi kita nggak banyak lendir gitu di saluran pernafasannya gitu ya. Dulu aku sinusitis dan suka mampet, sekarang mah udah nggak ada teman-teman. Itu semua berawal dari makanan. Nah terus ini ada emping. Nah
karena aku tensinya sudah di tensi rendah ya, bukannya tinggi lagi, jadi aku boleh makan emping. Udah, Tapi Dek. nggak berlebihan ya, aku makannya 2 dulu. Mama ini lagi takut teman-teman, takutnya itu ini kita udah kelewatan maghrib, soalnya aku di TV nggak ada azannya. Nah, jadi kita nanti berbuka dengan yang manis-manis, yaitu teh manis panas. Jadi bukan panas banget, jadi hangatnya cenderung ke panas ya. Jangan adem, nanti kembung. Nanti kalau kita udah kayak keluar angin tuh gitu, padahal belum makan ya, baru minum, itu tandanya asam lambung itu udah siap menerima makan beratnya. Karena gula pasir yang ada di teh ini, dia itu merangsang asam lambung teman-teman. Jadi nggak apa-apa minum teh, yang penting sehari itu maksimal gulanya itu ya cukup 2 sendok aja ya. Jadi diatur aja, kalau misalkan paginya 1 sendok gula ya, ntar sorenya makan sore tuh jam 6 ya, kita tuh makan malam itu kan jam 6 sore, jadi itu tuh 1 sendok lagi. Jadi satu hari tuh nggak banyak makan gula-gula gitu. Jangan takut sama teh manis, sedangkan kalau kita nggak diet ini, kita makan kue, makan roti, Udah. segala macem ya, Oh, udah. itu lebih banyak gulanya. Udah ya. Nah, Baca kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Ya Allah, terima kasih atas nikmat rezeki hari ini ya Allah. Selamat berbuka. Teman-teman, aku makan pakai tangan kanan ya. Mungkin kalau dibalik kamera jadi seolah-olah pakai tangan Iya. kiri. Harus banyak kuah. Ma, ini jilbab pria tau nggak, Ma? Ria modelin. Padahal ini nggak dibikin sama. Bagus juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, Ma. Mama sampai lupa. Wow, nikmat banget teman-teman. Kalau kita nggak puasa kan perut kita cepat. Nah, itu azan. Perut kita baru. Tapi tadi di masjid di sini tuh udah azan ya teman-teman ya. Jadi selisih nggak sampai 1 menit sih. Berapa detik. Jadi kita tadi, adik aku keluar denger azan, terus ngasih tahu kita bahwa udah buka gitu. Tiba-tiba di TV baru nyusul. Jadi kita nggak buka duluan. Di sini udah azan. Teman-teman, tadi aku mau ngomong apa ya? Oh iya, kalau kita nggak niat puasa, pasti perut kita tuh udah disetel alarmnya bunyi ya. Perutnya bunyi-bunyi gitu. Harus diisi makanan. Tapi kalau kita udah niat puasa, insya Allah aman. Karena apa? Karena semua tergantung niatnya karena Allah lillahi ta'ala ya teman-teman. Semoga Allah juga ridho menerima amal ibadah kita. Jadi organ tubuh kita juga tunduk sama Allah. Karena apa? Karena dia nggak minta-minta makanan selama kita udah niat berpuasa. Masya Allah ya. Oke teman-teman, aku makan dulu ya. Ini dia makanannya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu bakwan jagung. Ini seperti gorengan tapi aman, tepungnya dari tepung beras. Enak. Kuahnya asem-asem. Tambahin sambal. Masya Allah, nikmat banget. Kalau dulu buka puasa makannya yang cemilan-cemilan dulu, kue. Sekarang enggak. Itu nanti jam 9. Udah ikan, ada nasi, kuah, sama sambal. Nikmat banget. Walaupun nggak puasa teman-teman, jadwal makan kita seperti orang berpuasa. Tetap jam 6 makan malam, habis itu sholat. Jadi sama aja. Bakwannya enak mah, garing. Bakwannya nggak dikasih air,
Tadi mamaku tuh bikinnya di jam 4:30 teman-teman. Ya masih enak, masih garing. Karena nggak pakai air, jadi nggak melempem. Tadi yang mau catet ya, bumbu bakwan jagungnya, tepung beras, garam, lada ya mah. Jagung 1, Jagung 1, tepung beras 7 sendok, tepung beras 7 sendok, terus pala sedikit, bawang merah, bawang putih, kasih pala ya, gerusan pala gitu sedikit, sama lada. bawang merah, bawang putih sama lada. Bawang putih 4, daun bawang. bawang merah 4. Itu perbandingan Kalau kalau yang suka daun bawang seledri, taruh bawang seledri. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Udah ada wanginya dari biji pala sama bawang putih. itu perbandingannya kalau satu jagung. Bawangnya 4 ya mah ya. Kalau 2 jagung ya bawangnya 8 gitu maksudnya. Aroma bawang putihnya. Oh. Tambah apa? Bawaannya. Aku pilih yang garing. Masih keras-keras. Kasih sambal enak kan mah. Teman-teman. Kita bikin sambal anti galau itu nggak pedes, nggak, karena itu cabai merah yang bukan cabai rawit. Kalau untuk tahu resepnya ada di YouTube aku ya, sambal anti galau. Enak. Ini ada gendar juga dari beras. Teman-teman, hari ini bunda aku lagi nginep di rumah Om Jul di Cikarang. Jadi biar pernah tidur di rumah adiknya juga. Kalau kemarin-kemarin mau ke sana nginep takut mama sendirian, karena ini ada aku, jadi nggak apa-apa bunda main ke sana. Ikan ini ikan kembungan mah. Kalau yang digoreng Sama. oh sama.
komen bagi yang sudah berhasil. Dietnya nggak menderita, karena kita boleh makan. Yang penting yang nggak boleh itu cuman glutennya aja kok, itu doang, yang lainnya boleh. Ada juga yang nggak bolehnya ya, yang olahan-olahan nggak boleh, harus yang alami aja dari alam. Jangan ada yang dari buatan udah diolah-olah gitu, dibikin di pabrik teman-teman. Kalau mau bikin nugget, sosis bisa bikin sendiri. Jadi kita tahu bahan yang kita gunakan tuh aman. Kalau agar-agar seperti ini boleh temen ya buat snack. Jadi buat cemilannya itu agar-agar yang warna putih. Misalkan teman-teman mau jus pakai sari buah, itu lebih bagus. Jadi jangan yang pakai fla-fla, kecuali kalau bikin sendiri. Pokoknya kalau yang udah saset-saset kita tinggal bikin di kompor, yang udah instan tuh jangan ya teman-teman ya. Puding instan juga jangan, lebih baik agar-agar dan rasanya yang bukan coklat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang kau berikan pada buka puasa ini. Semuanya menjadi berkah. Nikmat. Nah teman-teman, sekarang kita mau sholat dulu setelah makan. Nanti dilanjutin lagi, aku sambung lagi videonya sampai aku udah mau tidur. Oke teman-teman, tunggu ya, nanti di jam berikutnya lagi aku akan kasih tahu aku minum dan makan apa lagi. Oke. Nah teman-teman, tadi aku udah selesai sholat maghrib dan tadi lagi membacakan surat Yasin ya teman-teman. Jadi nanti aku akan minum kopi setelah
jam 7 lewat ya, karena tadi juga kan kita makan di jam 6 lewat ya. Untuk selesai makannya dihitungnya aku tadi makan tuh 15 menit ya teman-teman. Jadi nanti jam 7 lebih 15 aku udah minum kopi. Nah, udah tahu kan teman-teman kopinya? Coba lihat lagi nanti di YouTube aku. Kopinya itu kopi original ya teman-teman. Manfaat kopi itu apa-apa aja. Di situ aku udah bikin videonya. Nah, jadi nanti setelah minum kopi, nanti ada jeda lagi 2 jam, nanti jam 9 malam aku bisa makan snack, bisa makan cemilan. Jadi yang berupa bukan nasi lagi, tapi bukan cemilan-cemilan yang mengandung gluten loh. Pokoknya itu sudah tidak ada lagi, insya Allah. Kita aku dan mamaku tuh terus istiqomah ya teman-teman, insya Allah, amin ya Allah, semoga dikuatkan ya imannya. Maksudnya itu juga banyak cobaannya teman-teman, kalau kita nggak kuat itu, apalagi di awal-awal ya. Aku tuh pengalaman aku di 1 bulan pertama itu tuh masih banyak banget kepinginnya, karena kita tuh udah dari kecil udah terbiasa dengan makanan yang itu aja. Apalagi waktu aku SMP atau SMA sakit mah pasti kan harus sedia biskuit. Nah sekarang itu biskuit tuh mengandungnya kan banyak mengandung terigu, jadi aku nggak makan biskuit lagi teman-teman. Apa sih yang aku makan? Ya udah deh yang aman, nasi teman-teman. Kalau nggak ada snack aja, kalau nggak ada cemilan itu makannya nasi aja nggak apa-apa, sedikit gitu teman-teman. Jadi aku tuh makan tuh bukan berdasarkan kayak harus yang kayak nikmat, harus begini begitu, enggak. Jadi apa, kita harus menekan rasa nafsu juga teman-teman. Kita kan manusia tuh pasti kan banyak kepingin makan ya. Nah jadi kita tuh tahan. Jadi intinya gini, yang penting makanan itu baik untuk organ tubuh gitu. Jadi karena nikmat itu hanya sebentar, cuman sampai tenggorokan. Setelah dari tenggorokan ke perut itu udah hilang rasa yang tadi kita nikmat atau apa gitu, gurih atau apa, itu udah hilang. Jadi kadang-kadang aku berpikir makan yang apa adanya aja. Yang penting memperbaiki lambung dengan cara aku nggak seperti dulu nahan-nahan lapar sampai gas lambungnya banyak. Kalau gas lambung udah banyak ya teman-teman, wah itu kita makan apapun tuh bisa muntah karena nolak gitu, karena udah dikuasain sama gas. Beda ya teman-teman, gas lambung sama asam lambung itu beda. Kalau asam lambung tuh yang warnanya kuning, kalau udah nggak ada isinya itu tuh perih, terus kita muntah tuh sampai ada warna kuningnya, itu tuh tandanya asam lambung, sudah nggak ada isinya lagi gitu. Nah kalau gas itu tuh nggak bisa dideteksi, tapi dia berasa di badan kita tuh nggak enak, dan itu bikin sesak, nafas kita sesak, karena kalau gasnya sudah lewat dari katup, jadi ada tenggorokan sampai ke lambung gitu ya teman-teman. Itu tuh kalau aku nggak salah ya, ada kayak katup gitu, bisa buka bisa tutup gitu kan teman-teman, untuk jalannya makanan. Jadi kalau misalkan kita itu habis makan tuh kita nggak boleh berbaring, nggak boleh tiduran. Kenapa? Karena nanti otot katupnya itu tuh kendor, jadi nanti kalau misalkan agak bisa terbuka, nanti yang gas di dalam lambung itu tuh bisa cepet naik. Nanti kalau naik itu bisa merusak ini ya teman-teman, cepet radang tenggorokan, juga sesek, kayak nafas tuh berat, efeknya ke jantung juga, jadi berdebar-debar karena kurang oksigen, macam-macam deh teman-teman. Semua organ tuh saling berkaitan ya, jadi nggak bisa disalah satu aja kesalahannya, tapi semuanya tuh harus kita pikirkan. Organ-organ kita tuh semuanya harus sehat. Jadi jangan cuman mikirin untuk lambungnya aja, tapi yang bagus juga yang buat livernya, ginjalnya, paru-parunya, jantungnya, itu semua harus kita pikirkan apa yang kita makan. Jadi teman-teman, aku saranin kalau kita makan tuh jangan pakai nambah teman-teman. Kalau kita udah minum juga udah cukup, tapi kalau misalkan dari lambungnya yang masih besar ya, masih melar gitu, untuk percobaan untuk mau diet kan pasti kan porsinya itu kan dari yang banyak kan nggak bisa langsung kecil ya, kaget, pasti kan ada rasa aduh pengen nambah, ini mah belum kenyang nih gitu kan teman-teman.
teman-teman tuh harus tahan, karena memang harusnya teman-teman udah segini dikasih setengah itu pasti masih ngerasa belum kenyang, tapi itulah jalannya. Biar apa, kalau teman-teman porsinya masih terus sama kayak dulu, itu kapan mengecilnya lambungnya untuk ke ukuran normal lagi. Ukuran lambung yang normal itu tuh mungkin kita ini ya, remaja kali ya, tambah lama kan tambah seiring waktu otot-otot semua tuh badan kita tuh udah nggak kenceng lagi. Nah, jadi diperbaiki aja teman-teman, pelan-pelan, nggak apa-apa, semua berproses, yang penting kita udah di jalur yang bener gitu. Jadi kalau udah ngerasa manfaatnya di badan tuh enteng banget dengan makan tuh ya, nggak berlebihan, nggak terlalu kekenyangan, tuh enak banget perutnya teman-teman. Jadi nggak yang kayak abis makan tuh langsung ngantuk, enggak, padahal abis makan nasi minum teh manis tapi nggak ada rasa ngantuk, malah berenergi banget gitu. Jadi makan kita tuh udah jamnya, walaupun kita lapar nggak lapar itu kita makan teman-teman ya. Terus kita itu berhenti di saat kita tuh nggak kekenyangan banget. Jadi tuh sebelum kenyang kita udah harus stop gitu teman-teman. Jadi nggak berlebihan gitu, karena kan habis makan nanti ada minumnya ya. Jadi isi lambung kita itu sepertiga itu zat padat berupa makanan padat ya, kayak nasi, lauk pauk gitu kan padat. Terus sepertiganya itu tuh cairan, kita kan minum ya teman-teman. Nah, sepertiganya lagi tuh udara gitu teman-teman. Jadi nggak boleh di fullin tanpa ada untuk udaranya, nggak boleh, nanti terlalu begah juga nggak baik. Kayak blender aja teman-teman, kita aja kalau misalkan mau blender cabai kan kasih air sedikit ya, terus nggak mungkin di fullin sampai satu tutup mangkok blendernya itu, wadahnya itu terlalu full. Kalau terlalu full gimana? Ngegilingnya tuh susah. Jadi harus ada ini juga, ada apa ya, space-nya tuh apa sih namanya, ruang buat dia itu semakin ada ruang buat udaranya, nanti dia ngegilingnya tuh cabenya juga bagus. Nah, sama aja di itu aku perumpamakan ya, di lambung kita juga seperti itu teman-teman, butuh ruang. Jadi jangan terlalu padat ya. Oke deh teman-teman, nanti bentar lagi aku mau minum kopi. Habis makan dijedain 1 jam, aku minum kopi hitam dengan takaran 2 sendok teh ukuran kopinya, dan 1 sendok tehnya itu ukuran gula pasirnya. Nggak boleh pakai creamer, gak boleh pakai gula aren, gula merah, gula apapun tuh gak boleh. Kenapa? Karena nanti dia lama larutnya. Kalau gula pasir tuh dia cepet larutnya gitu ya teman-teman. Yaudah ya, aku mau bikin kopi dulu ya, sekalian buat mamahku ntar aku bikin. Maksudnya bukan larut dalam cangkir kopinya, bukan, tapi untuk diserap ke darah kita itu tuh lama teman-teman gitu. Kita tuh semuanya tuh pengen cepet. Kenapa? Karena kita tuh mau mengembalikan metabolisme kita yang dulu-dulu waktu remaja. Jadi semakin cepat diserap jadi nutrisi ya, untuk menambah darah juga. Jadi akhirnya tuh oksigen kita juga lancar baik. Itu nanti sel-sel kita itu yang baru teman-teman. Efeknya apa? Efeknya banyak banget, yang kulit jadi glowing tanpa perawatan macam-macam ya teman-teman ya. Terus kaki yang tadinya ujungnya pecah-pecah jadi nggak pecah-pecah, jadi mulus. Terus kulit juga halus, mengkilat teman-teman, masya Allah. Itu semua itu dari makanan teman-teman. Yang penting tapi harus tepat waktu, jamnya sesuai dengan jam organ kita ya. Jadinya tadi tuh maksud aku tuh bukan cepet diserap, bukan cepat larut di gelasnya, tapi lebih cepat terserap nutrisinya ke tubuh gitu. Jadi pakainya gula pasir aja, karena gula pasir itu dibuat dari tebu. Tebu itu ditanam di atas tanah teman-teman, disinari matahari ya kan, ada air hujan juga. Jadi itu tuh real food gitu, nggak dibikin-bikin ya, nggak diolah-olah sama buatan manusia, enggak. Jadi memang dari alam gitu. Kita tuh cocok, badan kita dari tanah ya teman-teman, kembali ke tanah, dan makanan kita tuh
memang yang dari tanah juga teman-teman itu. Jadi matching. Oke, aku mau bikin kopi dulu ya. Nah teman-teman, jadi sebelum aku ke rumah mamaku BSD ini kan aku ini sekalian liburan anak-anak ya teman-teman. Jadi aku tuh udah packing untuk aku minum kopi selama di sini. Aku udah bikin packingan seperti ini teman-teman. Ada mungkin ya 7 bungkus gitu. Aku memprediksi saat seminggu aku di sini gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau bergantung sama di sana juga ada kopi lah, mamaku punya kopi, enggak. Aku mempersiapkan untuk makanan aku sendiri, walaupun aku sama mama aku juga sama ya, pasti mamaku juga punya kopi, tapi nggak ada salahnya kita tuh punya prepare sendiri. Itulah nanti teman-teman kalau kita udah jadwal makannya teratur, kita juga bisa kontrol apa yang kita makan, terus kita juga mempersiapkan bekal makanan kita sendiri. Masya Allah, itu hidup tuh nyaman banget teman-teman. Lebih teratur, itu enak banget. Kita juga sholat juga tepat waktu, itu semua itu dari kebiasaan loh teman-teman. Bener deh, coba kita pelan-pelan kita ubah ya ke arah yang lebih baik. Nggak apa-apa kan, kita saling mengingatkan ya teman-teman. Jadi ini aku udah bikin seperti ini di plastik sambal ya. Yang di rumah aku bawa. Jadi ini 2 sendok teh kopinya dan 1 sendok teh gula. Oke, sekarang aku mau seduh ya. Kalau mamaku udah ada kopinya di sini, jadi tinggal aku bikin aja punya mama. Kalau aku udah tinggal tuang air panasnya. Teman-teman, ini yang punya mama aku ya. Kalau aku ini yang udah kecampur karena aku bawa dari rumah. Ini harus air panas semua. Nah, ini karena kopi hitam, jadi nanti kita harus biarin dulu berapa menit. Kalau ampasnya itu udah turun, baru kita minum seruput pelan-pelan. Jadi jangan sampai adem, nanti kembung teman-teman perutnya. Jadi masih agak panas-panas, diseruput dikit-dikit. Yang penting kopinya itu udah turun ke bawah ya, itunya ampasnya. Ini bagus banget ya teman-teman buat jantung. Wangi banget. Kalau teman-teman mau belinya yang biji ya, yang biji kopi itu ada arabica, ada, kalau aku sih pilihnya yang arabica ya, karena nggak terlalu strong. Kalau yang satu lagi tuh apa ya namanya, aku lupa deh, itu agak-agak pahit, aku nggak tahan karena aku bukan pecinta kopi banget waktu dulu ya sebelum diet ini. Kalau ini aku mikirnya buat kesehatan teman-teman, kesehatan jantung. Nah sekarang masih panas, jadi kita taruh dulu ya teman-teman. Enak banget nih ngopi malam-malam. Tapi kalau lagi nggak puasa, jangan ngopi malam-malam. Waktunya itu bukan di malam hari ya, tapi di siang hari setelah makan siang. Tuh teman-teman, dingin banget di sini, lagi hujan. Karena nggak ada atap, langsung pohon anggur, jadi agak kotor ya tuh. Belum disapu. Adem banget tuh teman-teman. Ini suasananya di malam hari. Hujannya. Sekarang kita duduk di ruang tamu ya. Tuh ada adik aku, sengaja dia mau taruh meja belajar, meja kerjanya di bawah, biar mamah tuh nanti besok-besok ada temen di bawah. Kalau enggak nanti dia di kamar terus di atas teman-teman, biar mamaku nggak kesepian. Wow, nyalain dulu ya. Nah jadinya terang deh sambil minum kopi. Nah teman-teman, aku minum kopi ya. Nanti 2 jam lagi aku makan lagi teman-teman, di jam 9 lewat ya, lewat 15 lah gitu. Jadi pokoknya 1 jam aja gitu teman-teman.
hitungnya setelah kita makan malam itu selesai misalkan jam 6.15, berarti bikin kopinya jam 7.15. Terus nanti kalau misalkan kita mau ngemil itu di jam 9.21.15 gitu ya, jam 9 malam ya, jam 21.15. Jadi kalau kita telat setengah jam ya akan telat setengah jam seterusnya gitu, maksimal toleransi 30 menit ya. Kalau setelah itu, kalau kita udah jam 9 ya tiba-tiba inget mau ngopi, jangan itu udah nggak baik lagi untuk buat jantung lagi. Jadi manfaatnya kopi itu selain mendetoks, itu bagus banget buat menyerap zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ya. Dia tuh menyerap racun juga, banyak banget manfaatnya. Teman-teman bisa cari sendiri di Google. Jadi awal-awal tuh dulu aku takut ya untuk minum kopi, tapi aku berpikir gini, kalau kopi itu yang udah pakai es, pakai susu creamer dan lain-lain itu aku nggak anjurkan untuk diet aku ini. Karena apa? Karena kalau kita minum susu putih ya susu aja. Aku nggak saranin susu coklat ya, karena kan coklat itu kan mengandung gluten, jadi aku nggak saranin yang bahan makanan ada coklatnya, kue-kue atau enggak susu yang coklat, jangan. Yang lebih baik putih atau vanilla atau almond itu boleh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ngemil di jam 9 nanti itu minum susu putih boleh, makan buah juga boleh gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman mau ikut aku pantau, ikut kelas diet aku, itu ada di Instagram aku, Diet Terigu Body Fit. Di situ di kolom bio itu ada link, klik aja nanti bisa WA aku langsung. Jadi nanti aku pandu, karena bukan apa-apa teman-teman, untuk pemilihan buah pun juga beda-beda setiap orang ya. Kalau dari tensinya tinggi ada jenis-jenis buah-buahan juga yang nggak boleh. Dan kalau misalkan teman-teman udah punya penyakit apa, jadi aku tahu, oh kalau penyakit ini tuh berarti harus dibanyakin yang ini yang nggak boleh lagi gitu. Kenapa sih kita bisa kadang-kadang tuh ngerasa ya kok sakit kita itu nggak boleh makan yang makanan kita suka? Justru itu karena yang kita suka itu kita ulangi terus, karena kita misalkan ya teman-teman, misalkan kita tuh sukanya buahnya anggur, jadi yang kalau kita mau makan ya buah ya anggur aja terus kalau mana-mana sukanya anggur ya makannya anggur terus, ya lama-lama ya itu kan gulanya tinggi ya, itu nggak baik. Nah, jadi kita tuh jangan terpatok sama satu jenis yang diulang-ulang. Akhirnya pas kita sakit ya karena hal itu gitu, hal yang kita makan itu berlebihan tandanya. Jadi lebih baik semua terkontrol gitu. Jadi kita masih bisa makan buah-buahan apa aja. Seperti aku nih sekarang alhamdulillah banget, tensi aku sekarang sudah normal di 115, 110 gitu ya teman-teman ya. Jadi aku udah bisa makan kayak durian, terus anggur, ya pokoknya yang dulunya nggak boleh sekarang boleh, tapi dengan catatan yang nggak berlebihan, sekedarnya aja, semua nggak berlebihan. Apalagi kalau kita tuh memasuki musim ya, misalkan musim mangga ya kita makan buah musim itu. Karena apa? Karena Allah tuh udah menciptakan badan kita itu kan sangat berpengaruh sama cuaca ya teman-teman. Jadi Allah tuh sudah menciptakan buah tuh sesuai dengan musimnya gitu teman-teman. Misalkan buah jeruk, berarti di saat itu tuh cuacanya seperti apa, kita butuh vitamin C. Masya Allah ya teman-teman, kalau kita telaah gitu ya satu persatu tuh Masya Allah banget, Allah tuh begitu sayang sama kita teman-teman. Jangan sampai kita juga nggak sayang sama diri kita ya. Sebaik-baik Allah sudah menciptakan kita tuh pasti itu udah yang terbaik teman-teman. Jadi kita harus jaga amanah pemberian Allah ini sebaik mungkin ya teman-teman. Oke nih teman-teman, aku sambil minum, jadi jangan dibiarin terlalu lama adem, nanti kembung, biar hangatnya tuh cenderung agak panas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku lama-lama udah terbiasa nggak pakai gula pasir pun juga nggak apa-apa teman-teman. Aku udah nggak mikirin harus yang kayak nikmat atau apa, enggak. Yang penting ini baik untuk organ tubuhku dengan pribadi. Tapi lama-lama aku tuh bisa menikmati artinya kopi pahit tuh ternyata tuh nggak seburuk yang aku duga dulu. Ternyata aku bisa bersahabat, dan ini bisa ternyata jadi obat untuk kesehatan penyakit-penyakit aku gitu.
aku juga bisa sehat akibat dari kopi ini. Dulu aku boro-boro teman-teman, aku tuh sama sekali nggak kebayang kalau aku tuh sekarang bisa ngopi. Ini kopinya bukan tentang kayak kecanduan ngopi, bukan, tapi ini memang udah ngerasa aku tuh gini, udah rutinitas. Jadi ini tuh aku bikin seperti obat gitu aja. Jadi oh ya, aku tuh makan jam segini, aku minum jam segini, aku makan minum kopi jam segini. Daripada kalau kita nggak bikin peraturan seperti itu ya teman-teman, jam segini kita harus minum obat ini ngapain? Lebih baik kita makan dan minum yang teratur daripada kita harus minum obat yang teratur, bener nggak? Allah, nikmat banget ya. Jadi nggak usah terlalu banyak airnya, yang penting cukup. Ini mungkin juga kecil, masih nikmat loh teman-teman, walaupun nggak manis banget. Oh ya, buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, semoga bisa melewati ujian dari Allah. Insya Allah semua ada obatnya. Ikhtiar aja, perbaiki dari hal terkecil, yaitu apa? Kebiasaannya apa? Kebiasaan makan yang teratur. Kalau kita sakit karena awalnya dari pencernaan kita, dari lambung kita, yang pertama kita harus ngeberesin itu dari akarnya, yaitu dari lambung itu sendiri. Diperbaiki lagi makanannya gitu, daripada kita cuma konsumsi obat teman-teman. Konsumsi obat itu hanya sementara. Kalau akar permasalahannya nggak diberantas tuh kapan sembuhnya ya kan? Nggak mungkin kita nggak pegel, nggak capek sih kalau kita konsumsi obat seterusnya bertahun-tahun. Itu tuh lelah ya teman-teman. Lebih baik kita ubah pola makan kita buat bertahun-tahun selanjutnya dengan cara seperti kita tuh mempunyai kebiasaan kayak minum obat, waktunya minum obat. Nah, kita sekarang jangan pikirin obat, tapi waktunya makan, waktunya ini minum kopi. Nah, kan lebih enak ya kan, daripada kita teratur minum obat, mendingan teratur makannya gitu. Aku udah ngomong 2 kali loh ya tentang hal itu. Karena apa? Karena itu penting banget. Semoga teman-teman juga dikasih hidayah sama Allah, karena nggak semua orang tuh langsung kepingin dan paham mengikuti metode ini, karena dianggapnya aku makannya yang udah dikit kok, sehari 1 kali. Iya, makannya sedikit, tapi ngemilnya macem-macem udah dimasukin. Dan cemilan itu mengandung, ada gulanya, ada manisnya ya kan. Itu mendingan kita langsung makan nasi gitu. Karena teman-teman, gluten itu dia tuh nempel di dinding usus, itu yang bikin perut kita tuh buncit. Dan kalau semakin lama dia ada di dalam perut teman-teman, macam-macam penyakit ya. Namanya juga kayak sampah gitu, kalau lama-lama nggak dibuang kan pertama jadi bau ya kan, rumah kita jadi nggak fresh gitu karena bau sampah. Terus ada apa? Ada laler. Nah, kalau di dalam perut kita nggak tahu ada penyakit apa, ada yang menggerogoti organ kita tuh apa sakitnya. Itu semua tuh dari makanan teman-teman. Insya Allah kita harus bersihkan ya perut kita, jadi makannya itu yang benar gitu. Nggak hanya baik tapi benar. Alhamdulillah, tinggal ampasnya aja teman-teman. Nah, jadi nanti tinggal aku nonton TV atau aku santai-santai, aku ngedit video ini gitu ya, sampai nanti di jam 9 aku makan snacknya apa teman-teman, yang tadi agar-agar dari daun kelor itu. Nanti aku makan itu 1, habis itu aku langsung share buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu nanti ya di jam makan berikutnya. Ini aku kasih contoh untuk jadwal kalau orang yang mau berpuasa. Setelah nanti makan jam 9 itu kita kan tidur teman-teman. Usahakan tidurnya cepet dari jam kita makan, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama mendekati jam 12 kita wajib makan lagi loh. Nanti kalau misalkan mau sahur, kita bangun ya sebelum subuh, kita sahur, terus kita berpuasa seperti itu aja lagi. Nanti buka puasa kayak tadi, terus 1 jam setelah buka puasa minum kopi gitu teman-teman. Nggak susah kok ya. Ya udah, oke teman-teman, tetap semangat teman-teman. Ini sudah jam 9 malam ya, jam 21 lebih 15 menit. Nah, aku mau makan snack time-nya itu
puding, tapi bukan puding instan ya teman-teman, tapi ini lebih ke agar-agar. Nah teman-teman, sekarang waktunya makan snack ya. Aku mau makan puding dari, bukan puding yang instan, tapi itu dari agar-agar swallow globe gitu ya teman-teman. Dikasih ini daun kelor teman-teman. Jadi itu buatan dari tante aku waktu kemarin 40 hari ayah aku kesini dikasih. Jadi aku makan itu dalam keadaan sudah tidak dingin ya, udah dikeluarin dari kulkas 2 jam sebelum maghrib tadi. Jadi sekarang udah nggak dingin. Nah teman-teman, jadi abis minum kopi tadi, lanjut sholat isya. Setelah sholat isya, sekarang udah di jam 9, aku mau ngemilnya itu aku makan ini, nah agar-agar. Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Alhamdulillah enak ya teman-teman. Jadi tadi makan tuh yang asin-asin kan, sama pedes gurih, ada bakwan jagung. Jadi habis itu minum kopi. Nah sekarang aku makan yang manis-manis di mulut aku. Jadi bisa buah boleh, susu putih boleh 1 gelas. Tapi kalau udah minum kopi, kayaknya rasanya aku pengennya ngunyah lagi ya teman-teman. Masa mau minum lagi sih? Nah setelah itu teman-teman hanya boleh konsumsi air putih terus. Udah, waktu makannya udah selesai, nanti tinggal istirahat tidur gitu ya teman-teman. Jadi kita itu minum air putihnya tuh sering, karena aku nggak pernah kasih lihat teman-teman aja ini udah berapa. Aku tadi udah nambah 3 kali ini semenjak aku habis buka puasa. Airnya juga anget, enak banget di badan. Insya Allah kita dijauhkan ya dari sakit-sakit flu, batuk gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih yang sudah ngikutin aku dari buka puasa tadi. Aku udah ditemenin. Terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat. Share video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman yang memang susah diet. Nah mau diet, coba diet terigu ya, jadi tidak konsumsi gluten. Ini aku kasih lihat video aku ketika aku berpuasa ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Tetap sehat, jaga terus kondisinya ya, apalagi di luar sekarang cuacanya lagi hujan. Oke teman-teman, kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar rumah ya teman-teman ya, kalau cuacanya lagi nggak menentu begini. Oke dadah, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye.